Nah, sampai sekarang artinya Pasar Kangen menjadi apa ya? Ikonik ya. Ikon menjadi ikon Jogja bahwa inilah tempat pemberdayaan masyarakat dalam bidang kuliner, UMKM kayak gitu-gitu. Ya. Bahwa apa yang selama ini kita kerjakan ini memberikan manfaat untuk orang lain, utamanya untuk peningkatan ekonomi mereka. Info kalau bakal ada barang-barang yang berbau Mistik. ya. Wah, ini Spiritual nih. itu ada. Oh ada juga ya, berarti mungkin Iya. sobat Tarot. budaya. Tarot. Oh tarot Iya. juga Tarot ada. ada, ahli nujum ada. Ahli nujum juga ada, Iya. wah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Halo Sobat Budaya, jumpa lagi tentunya di podcast Taman Budaya Yogyakarta bersama saya Alia Mirza. Nah, pada kesempatan kali ini nih, wah kita bakal membahas satu event nih yang temanya tempo dulu dan selalu dinanti-nantikan oleh warga Yogyakarta setiap tahunnya. Nah mungkin ada nih beberapa sobat budaya yang menebak salah dan juga ada yang menebak benar. Nah kalau gitu langsung aja saya kasih tahu jawabannya. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang Pasar Kangen Jogja. Wah ini tiap tahun pasti udah ditunggu-tunggu banget nih event kali ini. Nah dan pembahasan kali ini kita akan ngobrol langsung ya bersama beliau-beliau narasumber kita yang luar biasa. Ada Ibu Dr. Ibu DRA Purwiyati selaku Kepala Taman Budaya Yogyakarta dan juga Bapak Ong Hariwahyu selaku Ketua Penyelenggara Pasar Kangen Jogja. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang Mbak Alia. Baik, ini seru banget bakalannya nih Sobat Budaya pembahasan kali ini. Nah kalau gitu langsung aja kita ngobrolin langsung ya. Baik, mungkin pertanyaan pertama saya pengen menanyain ke Pak Ong nih Pak. Kira-kira mungkin ada beberapa Sobat Budaya di sini yang belum sempat datang ataupun juga karena belum datang itu jadi nggak begitu paham sebenarnya Pasar Kangen ini tuh acara apa sih Pak gitu. Mungkin bisa disampaikan ini tuh sebenarnya acara apa, sudah dari tahun berapa gitu Pak kira-kira. Ya. Pasar Kangen ini diawali sejak 2007 ya. 2007? Pasca gempa. Wah. 2006 Jogja gempa besar, 2007 itu kita mengadakan Pasar Kangen itu untuk trauma healing waktu itu. Oke, baik. Nah, Pasar Kangen ini adalah sebenarnya pasar kuliner. Oke. Artinya makanan-makanan yang sudah hampir hilang atau usang itu mencoba direvitalisasi lagi Ya. dan diproduksi lagi gitu. Kenapa itu? Ya supaya kita tidak kehilangan makanan-makanan lokal kita gitu. Kalau kita kehilangan makanan-makanan lokal kita kan sayang sekali, apalagi di akhir-akhir ini kan kita banyak masuk makanan-makanan dari luar ya, dari Korea, Jepang dan itu ya. Nah maka kita harus pertahankan ini makanan-makanan tradisional. Nah makanya kita punya varian yang sangat banyak sebenarnya makanan tradisional ini, yang ini harus kita hidupkan lagi. Hidupkan lagi itu tidak sekedar menghidupkan, tapi juga dirasakan, juga dibelanjani, harus dibeli supaya ada produksinya terus-menerus. Dan ini harus dikampanyekan, harus dianukan terus-menerus sampai nggak tahu kapan lah. Ya. Kalau dari sisi jenis makanannya apa aja nih Pak? Mungkin ada beberapa yang pengen nyoba beli apa tapi wah beli di mana ya, kayak bingung gitu kan kadang karena terbatas ya Pak ya penjualnya ya. Nah itu apa aja Pak makanannya yang bisa? Kalau varian makanannya banyak ya, tapi kalau Diantaranya? disebutkan satu persatu saya kadang lupa gitu. Tapi maka nanti yang belum tahu datang aja tanggal 27 itu ya, baik, ya. coba kalian datang belanja makan rasakan kayak gitu. Jadi makanan Nusantara sih sebenarnya. Kalau saya makan makanan tradisional Jogja ya ada, tapi kita nggak ngomong tentang Jogja karena dari Jogja untuk Indonesia itu baik. tujuannya. Ya, Makanya ini makanan Nusantara karena misalkan contoh kayak apem itu kan bukan milik Jogja, milik di Surabaya ada, di Jakarta ada kayak gitu-gitu. Serabi juga ya Pak ya, Serabi ada. mana-mana Nah, ada. yang uniknya kan makanannya sama tapi setiap daerah biasanya namanya beda-beda. Iya, betul. Nah, itu makanya udahlah kita ngomong tentang makanan Nusantara. Baik, berarti pokoknya jajanan-jajanan pasar tempo dulu gitu Pak ya, ini bisa Iya, betul. dibeli, ditemukan di satu lokasi gitu Iya, ngaten nggih Pak. iya. Nah baik, jadi ini juga mungkin kesempatan buat Sobat Budaya juga yang ingin menambah
variasi apa ya pengalaman kulinernya gitu ya bisa hadir langsung nanti di Pasar Kangen Jogja yang tahun ini akan diselenggarakan kapan Pak kira-kira waktunya? 27 Juli sampai 5 Agustus. Wah ini terbatas banget ini waktunya, Iya. cuman sekitar seminggu 10 hari ya 10 hari. kira-kira 10 hari. Lokasinya otomatis sudah Di pasti Taman di Budaya. Taman Budaya Yogyakarta. Kalau harga tiket masuk gitu ada nggak sih Pak? Enggak Oh, ada nggak tiket, ada. ini bebas, orang Bebas ya, masuk. Dan kita Gratis. punya batasan harga juga ya. Di sini kita memaksimalkan 20.000 ya. 20.000. Ya. Kenapa 20? Ini kan kita juga harus mendidik pada para penjual. Ojo mentung, Hmm. 20 cukup lah, Ya, itu ya, udah ya. cukup gitu aja. Jangan harga jangan mahal-mahal. Iya. Nah, kenapa tidak mahal juga? Kalau mahal kan tidak laku. Yeah. Kalau murah kan laku, mereka besok bisa produksi lagi. Ya gitu. betul. Jadi pokoknya intinya masyarakat juga kalau mau beli tuh nggak kelarangan gitu ya Pak ya, nggak Persis. kemahalan gitu. Jadi mereka beli bawa duit 100.000 bisa wah Wow, wis jajan 130 sakayangnya kenyang, ya, Pak. 30.000 kenyang, Iya, iya, udah iya. kenyang. Nah kalau dari sisi ini Pak mungkin sejarahnya nih kita ngomongin sejarah ya kan dengar-dengar tuh saya googling juga tadi sempat bahwa Pasar Kangen itu sudah sejak 2007 ya Pak ya. Persis. Itu berarti sekarang sudah 16 tahun. 16 Wah. tahun, ya. Ini udah seumuran anak SMA ini kalau misalnya dikonversi ke usia manusia gitu. Iya. Baik. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit secara perjalanannya seperti apa Pak? Ya itu 2007, waktu itu saya masih muda. Wah, Ya, iya. 16 Wah, tahun ya yang coba Pak, lalu kan. masih usia 30-an kok ya. Gitu. Nah itu kan gini, setelah pasca gempa itu kan ada program secara di Jogja ya, trauma healing. Pemulihan. Trauma healing, jadi ada acara kesenian. Jadi yang dikhawatirkan waktu itu kan banyak kebudayaan-kebudayaan yang hilang. Ya. Seperti kuliner itu kan kebudayaan. Nah, itu makanya kita lahirkan lagi supaya itu nggak hilang, karena biasanya setelah luntuh lantak semuanya itu kan terus ada budaya baru yang masuk. Ya. Nah ini supaya itu agar hidup terus, maka waktu itu ide awalnya adalah di Taman Budaya itu sama Budian Anggreni waktu itu mengadakan acara seni budaya panggung. Nah kalau ada acara seni budaya kan penonton tidak sekedar nonton seni budaya tapi harus ada jajanannya. Betul. Maka kita juga menghadirkan jajanan tradisional. Nah, lama-kelamaan terus akhirnya menjadilah Pasar Kangen itu. Di tahun-tahun pertama kita mensubsidi. Kita Mencari subsidi ya. para penjual itu kita kasih uang suruh Didatangkan jualan. dulu ya. Itu pun tidak banyak yang mau. Wis dikasih duit suruh jualan, habis itu untungnya kamu bawa. Itu banyak yang nggak banyak yang nggak mau. Ya. Kayaknya sih pertama cuma 10 tenan, 10 terus tahun berikutnya nambah itu masih kita subsidi. Nah, lama-kelamaan sampai sekarang kita sampai menolak. Yang sekarang aja itu yang daftar 1.800. Masya Allah Pak, banyak banget ya Pak. 1.800 pendaftar. Yang terpilih? Yang diterima 85. 85. Berarti kita buangnya kan 1.700 Iya, betul. sekian, bayangkan. Berarti kan ini sebenarnya kan Pasar Kangen tuh banyak Memberdayakan. orang ya memberdayakan masyarakatnya itu jadi dan banyak orang yang pingin ada ini ya. Saya pikir memang karena Pasar Kangen pasti dihadiri oleh 5.000 6.000 orang setiap hari dan pasti laku gitu. Oh mereka omsetnya gede-gede deh, Iya. penjual itu pasti laku, itu pasti laku itu. Kalau sampai ada yang nggak laku ya berarti salah yang dijual. Iya, Kayak iya, iya. gitu. Nah sampai sekarang artinya Pasar Kangen menjadi apa ya? Ikonik ya. Ikon, menjadi ikon betul. Jogja bahwa inilah tempat pemberdayaan masyarakat dalam bidang kuliner, UMKM kayak gitu-gitu. Ya. Baik. Nah, Bu Pur nih kira-kira Bu, kalau untuk tujuannya sebenarnya Bu, kalau udah semakin ke sini akhirnya kayaknya kan tujuannya jadi berubah Bu. Yang awalnya mungkin lebih ke pelestarian budaya misalnya dari sisi seni pertunjukan, tapi semakin ke sini kan lebih cenderung ke kulinernya Bu. Nah, itu kira-kira tujuan utamanya dibuat Pasar Kangen Jogja ini seperti apa dari perjalanannya? Jadi kalau kita runut dari tahun ke tahun perkembangan Pasar Kangen dari yang awal mula disubsidi yang sampai sekarang dengan sistem kurasi ini menolak banyak Tenan ya. teman-teman untuk ikut berpartisipasi di Pasar Kangen Taman Budaya ini menunjukkan betapa
kuliner zaman dulu atau tempo dulu ini menjadi pusat perhatian yang memang setiap tahun adanya ya ada di Taman Budaya begitu, sehingga ini memberikan respon yang sangat luar biasa untuk masyarakat, terutama ini untuk teman-teman UMKM, di samping itu juga untuk teman-teman seniman yang biasanya mereka manggung, mereka menyajikan seni pertunjukan, kemudian begitu ada pasar kangen, mereka kemudian beralih berjualan, dan itu memang yang dijual juga sesuai dengan yang dikurasi adalah makanan-makanan tempo dulu yang ini memang menjanjikan untuk menghilangkan rasa kekangenan terhadap masakan-masakan zaman dulu yang itu tidak pernah bisa didapatkan, kalau misal pun ada juga hanya di lokasi-lokasi tertentu, sehingga dengan adanya pasar kangen ini tujuannya adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ya. Bagaimana masyarakat itu dapat berdaya dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda DIY, sehingga paling tidak ini memberikan balance bahwa apa yang selama ini kita kerjakan ini memberikan manfaat untuk orang lain, utamanya untuk peningkatan ekonomi mereka. Dan alhamdulillah ini menjadi respon yang sangat positif, sehingga pasar kangen ini mudah-mudahan akan tetap berlanjut dan mungkin setiap tahun temanya nanti yang selalu berganti gitu. Dengan demikian ya saya mohon maaf kalau untuk tahun ini memang proses kurasinya juga sangat ketat, sehingga memang banyak teman-teman yang belum bisa terakomodir untuk bisa ikut berpartisipasi di Pasar Kangen Jogja. Namun demikian kita mencoba untuk setiap tahunnya untuk bisa semakin baik itu Mbak Alia. Oh iya, baik. Nah Pak Ong, kalau dari sisi mungkin kurasinya Pak ya, kan dari 1000-an sampai 85 ini kan berarti kan ada kategori-kategori khusus nih yang akan dicapai untuk tahun ini. Nah ini dari sisi temanya tahun ini apa ya Pak kira-kira? Tema tahun ini gandeng gendong. Oke, gandeng Artinya gendong. sebenarnya itu sebenarnya juga dipakai konsep itu oleh Dinas Kebudayaan kalau nggak salah Bu Pur ya. Ya. Menurut saya gandeng gendong ini menarik. Iya. Jadi satu keuntungan tidak hanya untuk satu orang. Jadi satu keuntungan bisa gendong yang lainnya. Maka di Pasar Kangen ini adalah pasar yang menurut saya yang agak egaliter. Jadi yang untung jangan kamu sendiri loh. Ini banyak orang loh, banyak teman juga yang itu, maka harus juga ikut untung gitu. Yeah. Jadi gandeng sana, gendong sini kayak gitu-gitu. Jadi konsep ini saya kira ya menarik gitu. Jadi dan saya rasa juga tenan-tenan yang ikut ini juga baik juga, artinya sekarang menjadi seperti keluarga. Kalau dia kehabisan gula, utang sik gulone, nyilih sik gulone itu terjadi gitu. Iya. Nah, karena ini kan juga di zaman modern gini kan orang itu menjadi berjarak ya. Iya, betul. Kayak kalau kita beli sesuatu di waralaba kan enggak pernah ngomong. Datang milih-milih ke kasir bayar. Iya. Nah, ini gandeng gendong ini justru yang diutamakan adalah bagaimana kita komunikasinya ini penting. Berarti tidak sebagai saingan, tetapi sebagai Tidak, layaknya Saudara. saudara. Itu yang dipentingkan. Itu. Nah, ngobrol, nyang-nyangan, ya, gitu, sudah dipatok dinyang juga ngincipi, enggak itu apa-apa. justru ini yang harus, karena ini tetap menungso ya, tetap ngincipi, tetap seperti pasar tradisional yang seperti tradisional, betul. itu yang kami Lainnya gitu. pertahankan. Ya. Meskipun kita tidak menolak kemungkinan zaman berubah dengan teknologi digital pasti akan lebih berkembang, iya gitu loh. Tapi kita sebagai manusia ya harus menghargai manusia. Gitu. Oke. Kalau dari sisi ininya Pak, mungkin kategori yang dipilih sekarang dari 1000 ke 85 itu apa aja yang dari sisi apa? Pertama yang unik, yang aneh-aneh. Kalau yang misalkan gini, kalau di Jogja ya ada yang jual gudeg justru enggak. Gudeg ada pasar kan, nggak ada pasar kan dapat, bisa didapat gitu. Iya. Tapi ketika itu rambut nenek atau yang aneh-aneh gitu kan, nah ini aneh lama, ini yang harus kita perjuangkan. Apalagi makanan-makanan tempo dulu kayak Sanggo Buwono, petulo yang sekarang kadang-kadang saya nggak tahu petulo itu makanan opo tuh iki kayak apa bentuknya. Kayak gitu ternyata kayak gini rasanya seperti ini. Nah, hal-hal yang unik-unik yang gitu yang kita pertahankan dan itu harus hidup. Karena kalau kita kehilangan jenis makanan itu
seperti kita kehilangan kebudayaan. Berarti itu sama juga kayak jadi media edukasi juga ya, Bu Persis. ya. Tujuan Persis. utamanya juga Kan Persis. ada bisa itu ya. workshopnya juga ya. Ada workshop, Ada misalkan workshop, gini, yang ada. tahun kemarin kita mengajari anak-anak kecil goreng dok. Tujuannya apa ya, supaya nanti kalau ibu ditinggal ibunya dia tuh Mandiri. iso nggawe lawuh Iya. dhewe. Nggodhog banyu. Kayak gitu-gitu, simple. Simple tapi itu saya kira punya pengaruh besar Iya. terhadap perkembangan otaknya gitu. Lucu, goreng dok itu lucu gitu loh. Karena generasi GoFood biasa. Iya, Iya, generasi karena itu GoFood kan benar sekali, Bu. Tinggal GoFood itu kan nah, tidak menjadi anak yang mandiri Iya, gitu. betul. Nah, dan ada pembelajaran tentang lingkungan juga, bagaimana para tenan juga harus tahu kebersihan. Misalkan kita sedikit melarang untuk tidak menggunakan styrofoam karena bahaya. Iya. Meminimalisir penggunaan plastik. Gitu. Dan prinsipnya kita menyediakan tempat bootnya, wong ini dia nggak bayar, gratis. Ya. Karena Disiapkan ini pemerintah ya. dana pemerintah, dana AIS ya gratis, teko, manggon. Nah, artinya prinsipnya harus gini, datang bersih, pulang bersih. Ya, betul. Loh, wis dikei nggon gratis, batine diambil, mosok yuk ninggal uwuh Ninggal ya, sampah nggak ya, Pak fair, ya. kayak Nanti gitu. ada Dikelola kerja sendiri, bakti ya. ya, Bu Ya, ya. nggak boleh gitu. Jadi Gotong untuk- royongnya tetap kita. Ya, itu harus. Nah, ternyata terjadi juga. Sekarang saya kira juga melihat para pengunjung itu setelah habis makan, dia nyari tempat sampah. Ini menarik banget. Makanya Pasar Kangen bersih. Dan harus, karena Ya. makanan kalau ada tumpuan sampah kan lalat dan Iya, ini lain. betul, Itu harus betul. bersih semua. Nggak nyaman ya, Pak ya, mau jajan-jajan Nggak juga. nyaman, nggak Iya, nyaman. baik. Nah, ini udah terlatih mereka. Ya, oke. Bu Pur, kalau dari Iya. sisi kegiatan Bu, nanti untuk yang di tahun ini kira-kira agendanya ada apa aja? Mungkin kalau yang tahun kemarin tadi ada goreng dok, nah ini kira-kira tahun ini apa nih Bu, Nah, ini kegiatannya? Kita belum, Workshopnya. ya Ya, belum. belum. Biasanya gini, kita tuh sering improve. Oh iya. Oke, nah Jadi yang mudah, gampang gampang. gitu. Bikin acara ini nih, bikin acara, bikin janur ini. Kemarin kan juga untuk Improve. latihan Mbak Janur, Mbak Janur ya. Janur, ya. Apa itu kreasi apa gitu, gambari banyak. gerabah segala Ya. kayak gitu-gitu. Improve lah. Workshop. Oh ya. Karena ya, ini ya. ruang kegembiraan, Iya, ruang kreatif. jadi memberikan bebas biasa. masyarakat itu ya ruang bermain, ruang bermain, belajar, kemudian ruang praktek juga untuk bisa menghargai makanan-makanan kita tempo Ya. dulu kan. Kalau tidak kita siapa lagi? Kan generasi kita kalau tidak kita latih dari sekarang itu makanan opo kan jadi nggak Ya. kenal juga, sehingga harapan kami memang ini juga sebagai sarana edukasi juga Iya. untuk masyarakat. Kalau dari ini pentas seninya Bu? Oh Kira-kira iya, pentas seni juga pertunjukan? ini sebagai pemberdayaan ekonomi itu juga dari Pasar Kangennya sendiri, kemudian dari sajian seni pertunjukan yang ada setiap harinya ini untuk memberikan kesempatan untuk teman-teman seniman pertunjukan di kabupaten dan kota untuk bisa ikut merayakan bersama kegembiraan ini di Taman Budaya, sehingga Taman Budaya akan riuh dengan kegembiraan, ada seni pertunjukannya, ada kulinernya, kemudian berkuliner sambil melihat pertunjukan. Sepertinya hidup ini indah, nyaman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan Iya, dan iya, sehingga memang suasana-suasana seperti inilah yang akan kita ciptakan untuk kenyamanan semuanya. Oh, oke. Nah, Bu, kalau misalnya kita kan ngomongin soal event di Jogja itu kan warna-warna ya, Bu ya, gitu dari sisi kreativitasnya dan lain-lain. Tapi kalau misalnya Ibu bisa menjelaskan apa sih yang membedakan Pasar Kangen Jogja atau Pasar Kangen Taman Budaya itu dengan event-event Jogja lainnya yang ya bisa dibilang juga mengangkat tema yang sama gitu, Bu. Apa yang membedakan? Jadi kalau Yogyakarta ini kan sebenarnya kota festival ya. Festival apapun semuanya ada dan bagus-bagus. Ya. Semuanya, tidak ada sesuatu yang tidak luar biasa di Jogja ini. Sehingga memang kami mempunyai karakter sendiri-sendiri di festival itu. Kalau ada festival Sumunar, ada festival kebudayaan yang lain, ada art jog dan sebagainya. Dan mereka mempunyai pasar dan keunikan sendiri-sendiri, sehingga di Taman Budaya ini ya ikonnya ya Pasar Kangen. Pasar Kangen ya ada di Taman Budaya, sehingga ini selalu menjadi agenda yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kapan ya ono Pasar Kangen? Kapan ya saya menemukan makanan yang memang tidak pernah saya kenal
kemudian mereka nyicipi bawa kantong sambil jalan sambil makan begitu. Walaupun menurut orang Jawa makan karo mlaku itu kan ora ilok gitu. Tapi itulah yang ada kondisinya sekarang untuk memeriahkan Pasar Kangen. Jadi ya mereka membuat diri mereka nyaman dengan apa yang ada di Taman Budaya gitu. Sehingga saya rasa memang festival yang ada dengan Taman Budaya dengan Pasar Kangennya saya kira menjadi keunikan sendiri-sendiri yang itu sudah bagiannya sendiri-sendiri. Jadi ya inilah kota Jogja menjadi kota festival. Ya, kalau dari Pak Om mungkin ada tambahan? Ya gini, banyak memang event-event yang hampir serupa ya, jual makanan. Tapi dia kan cuma jualan, orientasinya bisnis. Iya. Kami enggak. Kami ini orientasinya adalah investasi manusia, investasi kebudayaan, pemberdayaan manusia gitu. Jadi ini yang mendasari adalah soal ketahanan pangan sebenarnya. Ketahanan pangan. Ketahanan panganan bukan berarti harus menanam, tapi bagaimana mempertahankan kuliner makanan kita sendiri. Melestarikan juga. Melestarikan, merevitalisasi, menghidupkan lagi. Ini penting. Bayangkan kalau sekarang apem itu ndak ada, berarti kita kehilangan banyak. Nanti anak cucu kita itu cuma tahu nama, tahu Taunya gambarnya, tapi rasanya bumbu atos, Wujudnya gitu ya. wujudnya apa ndak pernah ada. Yang dikenal hanya burger Ya. misalnya. Nah, ini yang konsep yang mendasari. Maka dari konsep itu menjadi sebuah satu kuratorial untuk mengkurasi makanan-makanan yang masuk. Bahkan di Pasar Kangen ini ada yang dia jualan memang khusus Pasar Kangen. Di habis itu enggak ada jualan lagi. Nah, jadi kangen tenan. iya. Kayak gitu. Jadi jualannya cuma 1 tahun Ya, sekali aja. gitu. Jadi yang membedakan saya kira dengan yang lainnya kan sekedar jual. Kita enggak sebenarnya sakjane nek biyen ya dulu ya awalnya pameran kok ini konsepnya. Pameran makanan kuno, tradisional. Tapi boleh dibeli, boleh dimakan. Oh, Pameran itu. pameran. Dulu awalnya itu Ya, ya. ya. Tapi lama-lama oke lah menjadi berubah-berubah. Tapi tetap spirit dasar itu tentang makanan tradisi, mempertahankan material-material lokal itu masih harus dipegang penuh dengan. Iya, baik. Nah, Bu Pur, kalau terkait impact ya Bu ya, kita ngomongin impact terhadap masyarakat sendiri. Menurut saya kan di sini tidak hanya sekedar UMKM saja mungkin yang diuntungkan, tetapi lebih ke ekonomi kemasyarakatan. Nah, itu kalau menurut Ibu seiring berjalannya waktu, impact yang diharapkan oleh Taman Budaya sendiri apakah sudah sesuai atau seperti apa Bu? Jadi tahun lalu itu omset kita di 10 hari itu ada sekitar 3,9 miliar. Masya Allah. Ya, sehingga Banyak ya Pak ya. Banyak banget. Ada Banyak itu banget. 20 ribuan makanannya Iya, ya Bu ya. Jadi- Omset mereka banyak. Jadi satu tenan itu misalnya yang kemarin itu ada di sebelah ruangan saya itu getuk. Getuk itu satu hari itu 8 juta loh Mbak penghasilannya. Getuk itu. Jadi mereka, Bu penghasilan saya itu 8 juta loh, alhamdulillah Ibu gitu. Sehingga pemberdayaan ekonomi lah ini yang memang benar-benar kita manfaatkan pemberdayaan untuk masyarakat. Yang untuk tahun ini kita ada keterlibatan masyarakat Ya, sekitar. di Kampung Ratmakan. Mereka mempunyai UMKM yang nanti juga mereka akan membuka pasar. Nanti ada di Daerah dia. di depan Taman Budaya, sehingga memang ini kemudian akan impactnya akan menjadi lebih luas lagi. Jadi masyarakat ikut terlibat, masyarakat ikut bisa menikmati hasil, sehingga ya Taman Budaya turut berperan serta untuk meningkatkan ekonomi mereka. Di setiap kegiatannya harapannya kan seperti itu. Wah, Iya. luar biasa. Ini juga, tapi yang perlu diketahui oleh Sobat Budaya bahwa sampai di titik ini tuh perjalanannya 16 tahun lah ya. Jadi bukan Proses satu yang hal panjang. yang Iya. yang instan gitu. Apalagi dengan omsetnya juga kan pasti dari tahun ke tahun selalu Ya, meningkat ya betul. Pak ya. Dan itu pun setelah COVID ya. Ya, setelah COVID itu. Setelah COVID 3,9, mudah-mudahan ini harapan kami akan lebih Ya, lagi lebih ya. lagi. Karena memang mereka dari mereka untuk mereka. Ya. Karena Ya.
kita gratiskan ya. Ya. Untuk pembuatan gubuknya kita gratiskan, semuanya gratis. Jadi dari mereka untuk mereka. Ya, berarti pantas sih dari 1.000 itu yang maksudnya yang daftar tuh 1.000 gitu ya, karena 1.800. 1.800 ya. Karena memang mungkin ketok tular juga ya Bapak Ibu Iya. ya dari yang Iya. tenan-tenan sebelumnya. Wah, Oke. aku wingi bar Bati 10 yuto sedino gitu kan. Wah, ini teman-teman yang lain langsung wah, tahun depan aku juga harus berkompetisi nih untuk jadi Itu tenan. yang tidak diterima, yang nangis banyak. Oh, iya. Nangis bener karena nggak diterima. gitu. Jadi kalau kita punya lahan yang sangat Wah, besar wah. misalnya, Bisa sampai kenapa tidak? Karena ini adalah penggerakan roda ekonomi masyarakat. Oh baik, nah ini juga terasa sekali dari tahun kemarin aja itu Bu. Pokoknya semua teman-teman saya yang ada di Instagram tuh pasti posting ke pasar kangen Iya. gitu, yang mereka nyobain, oh ternyata ada ya makanan ini. Jadi Iya. secara tidak langsung juga turut mempromosikan acaranya. Persis. Nah kalau untuk sekarang ini kan zaman sudah agak ya ke digital ya Iya. Bapak Ibu ya, sehingga dari sisi metode pembayaran pun juga mereka banyak yang nggak pakai cash gitu. Nah kalau pasar kangen sendiri apakah sudah menggunakan Gini, ini? kita masih menggunakan sistem, meskipun perkembangan ada masih pakai sistem yang sangat purba lah. Ono duit, ono barang. Barter Cash ya, pun Pak, ya, berarti boleh, ya? cash boleh. Tapi sekarang kayaknya sudah ada salah satu bank yang masuk mau Iya. pakai QRIS. Iya. Itu ya oke, enggak apa-apa bagi saya. Yang penting tidak ngerepoti yang jual, juga tidak ngerepoti yang Penyelenggaranya. Oh yang beli. yang beli. Ya, ya, ya. Penyelenggaranya sih. Karena yang harus beli, download apa jangan. gitu. Nah, itu ya. kalau itu akan lebih memudahkan, silahkan. Karena perkembangan zaman kita nggak bisa Digital sudah. nggak bisa menolak lah, Ya, itu ya, pasti. ya. Jadi ada pakai QRIS itu Iya. nggak apa-apa nggak bagi saya. Oh berarti bisa juga ya Bagi Bapak kami Ibu. ya, Jadi silakan. nggak harus cash terus Cash gitu ya. boleh. Ya, cash juga bisa. Barter boleh kok. Oh barter juga boleh Pak. Berarti bawa. Misalnya Mbak Lia bawa makanan ini aku tuker ini boleh. Oh iya, Boleh. iya. Tinggal nyang-nyangannya nanti ya. Iya, Wow, ya. jadi Oke, baik. ini yang sangat terbuka karena yang diutamakan adalah pertemuan manusianya ini, Iya. bukan soal bisnisnya. Oh iya baik baik. Bisnisnya merem lah mereka omsetnya segitu kok sehari 8 juta tadi, Iya. kan gitu. Iya iya iya. Baik. Nah pengunjungnya ini banyak dari luar kota. Ini teman-teman Jakarta tuh kapan pasar kangen, kapan pasar kangen. Jadi mereka datang ke sini hanya untuk pasar kangen. Untuk datang ke acaranya. Iya. J. Teman-teman Jakarta, banyak orang-orang Jakarta, orang Surabaya gitu. Dari tetangga-tetangga Solo, Klaten tuh ke sini. Baik ya Pak. 5.000 6.000 orang deh sehari. Sehari ya Pak itu ya. Wah itu parkirannya susah pasti. Nah itu, makanya tadi yang disebutkan dengan Bubur bagaimana pemerataan ekonomi, Iya. tukang Koordinasi parkir dengan- untuk rezeki nih. Iya, semuanya mempunyai Semuanya. dampak yang sangat luar biasa. Bagi-bagi rezeki. Ya. Nah Bu mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri untuk sesi pertama. Kira-kira harapan Ibu nih untuk Pasar Kangen Jogja seperti apa Bu? Jadi Pasar Kangen Jogja tahun ini mudah-mudahan lebih baik dari tahun kemarin, termasuk nanti bagaimana koordinasinya dengan parkir, kemudian dengan end-out-nya ke Taman Budaya, karena kita juga kerjasama dengan Taman Pintar, jadi nanti end-out-nya biar tidak uyak-uyakan seperti tahun kemarin sehingga kita mecah. Harapan kami semuanya dapat berjalan dengan baik, lancar, usaha mereka juga laku semuanya, jadi masyarakat juga tombol kangennya juga terobati sehingga memang ini menjadi satu satu tujuan bersama untuk kebahagiaan kita bersama. Ngaten. Baik. Kalau dari Pak Ong sendiri mungkin? Iya, pasar kangen harus didatengin dan harus jajan. Jadi ojo lali jajan. harus dibeli, membeli produk kita sendiri supaya ini sustain, supaya berjalan terus. Itu penting. Ya, ya, baik. J, terima kasih Ya, Mbak Bapak Ile, dan juga Mbak Lia, Ibu ya. sudah hadir di sini dan juga share ke Sobat Budaya juga terkait Pasar Kangen Jogja. Tentunya kita berharap Pasar Kangen Jogja tahun ini gegap gempitanya mungkin bisa melebihi Amin. yang tahun yang lalu ya Amin. Bapak Ibu ya. Kalau begitu terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk follow maupun juga subscribe channel YouTube Taman Budaya Yogyakarta. Saya Alia Mirza, saya undur diri dulu. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Sobat Budaya, dan sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, tentunya dengan narasumber yang berbeda tapi masih ngomongin hal yang sama, yaitu Pasar Kangen Jogja. Nah, pembahasan kali ini lebih ke operasional gitu kali ya, dari sisi acaranya. Nah, sudah bersama dengan kita ada Mbak Mei Mawar selaku manajemen dari Pasar Kangen Jogja, dan juga Mas Ale ini selaku koordinator produksi. Nah, ini ngomongin soal persiapan ini sekarang nih, Mas Ale, mungkin saya pengen tanya nih karena koordinator produksi ya. Jadi kalau ngomongin soal persiapan, Mas, ini sudah seberapa siap, sudah berapa persen ini kira-kira untuk, karena ini mau tanggal 27 Juli, ini udah tinggal bentar lagi Mas, minggu depan ya. Nah, ini seperti apa Mas progres persiapannya? Kalau persiapan, ini persiapan peserta dulu ya. Iya. Ini udah ready. Kemarin sudah ada pengumuman. Ya. Terus kalau untuk infrastruktur kita mulai tanggal 20. Tanggal 20. Iya. Itu gubuk nanti masuk, terus pasang-pasang. Terus tanggal 21, kalau nggak 22 itu artistik. Artistik, Iya. Oke, baik. Nah, kemudian kalau dari sisi ngomongin tenan-tenannya nih Mas ya, itu kira-kira apa yang membedakan tahun lalu sampai yang sekarang Mas? Tentunya jumlah ya. Dari jumlah Iya, ya? jumlahnya Yang tuh- tahun lalu berapa Mas? Kalau yang tahun lalu itu 100-an gitu. 100-an? Ya, kalau ini untuk gubuk itu karena terkendala ada renovasi sositet, jadi berkurang untuk jumlahnya itu. Untuk jumlahnya Iya. berkurang 85 Iya. jadi ya sekarang ya Iya. kalau nggak salah ya. Nah, dari sisi jenis tenannya mungkin ada perbedaan nggak Mas dari tahun lalu ke sekarang? Kalau yang tahun sekarang ini lebih banyak di kuliner Nusantara ya. Ada ya lumayan dari beberapa daerah di Indonesia gitu. Kayak Oke. Sumatera, terus Bali. Contohnya apa Mas? Kalau dari sisi kulinernya Kalau apa? Bali itu ada es kuwut, Apa Mas? nasi campur itu ada. Nasi campur Iya. ada. Oke. Kalau dari Sumatera. Sumatera itu ada lemang. Itu lemang yang bambu itu. Terus yang dari daerah barat juga ada. Itu kayak kayak apa ya namanya, aku Bukan sate Padang, bukan? bukan Terlalu barat. barat banget. Oke, pokoknya intinya sih Sobat Budaya harus datang langsung Iya. ya. Tapi bocorannya udah ada nih. Jadi kalau untuk tahun ini tenan-tenannya banyak dari Nusantara Nusantara, ya. Jadi iya. nggak hanya dikhususkan saja Jogja. Jadi secara edukasi kulinernya juga bisa bertambah ya Iya, Mas ya. iya. Jadi nanti kalau teman-teman juga misalnya mengunjungi daerah-daerah tersebut tuh apalannya tuh nggak cuman kalau Palembang tuh pempek tok gitu ya, Iya. pasti ada makanan-makanan lain yang juga bisa teman-teman rasakan. Oke, nah ini kalau dari sisi tenannya tuh semua dari Jogja semua atau dari luar kota tuh sebenarnya juga bisa ikutan Mas kalau di Pasar Kangen ini? Kalau Jogja itu kan sangat banyak mencakup dari banyak daerah toh untuk menetap di sini, sekolah di sini. Nah, yang biasanya dari mereka dari daerah masing-masing, dia itu ikut mendaftar itu untuk memperkenalkan menu masakan daerahnya masing-masing gitu. Oke, baik. Jadi kebanyakan memang penjualnya itu sebenarnya mereka domisilinya di Di Jogja, Jogja, ya. iya. Tapi makanan yang ditawarkan memang sesuai dari daerah Masing-masing, masing-masing. Baik. Nah, oke, Mbak Mei, kalau misalnya dari sisi kendala-kendalanya nih, Mbak. Ini kan udah berapa tahun Mbak Mei dan Mas Ale ngurusin Pasar Kangen Jogja ini? Ngomong-ngomong, Kalau saya 2016 ya, berarti Dari 2016? 7 tahunan. Kalau Mas Salim mungkin lebih lama dia. oke, dari 2007 jangan-jangan nih. Dari Gajah Mada belum lahir kayaknya. Wah, ini berarti sudah dedengkotnya ini ya, ngurusin Pasar Kangen Jogja itu ini udah 16 tahun nih 16 ngomong-ngomong tahun, ya, sudah lama sekali. Nah, kalau dari sisi mungkin Mbak Mei dulu nih yang dari tahun 2016 itu kira-kira kendalanya apa sih Mbak kalau yang Mbak Mei ini alami? Kalau sejauh ini kendala yang
terlalu amat sangat berarti sih sebenarnya nggak ada ya. Semua yang pasti ada solusinya gitu. Nah, tapi yang memang template yang sering terjadi itu setiap tahunnya seperti kayak apa ya, perasaan yang nggak tega dan kasihan kepada tenan-tenan yang nggak bisa lolos gitu. Nah itu juga sebenarnya itu jadi kendala kita juga karena sebenarnya kita pengennya ya semuanya ikut ngerasain seneng ya bareng-bareng gitu. Tapi karena keterbatasan layout, keterbatasan yang lain-lain ya gitu kan, jadi akhirnya kita tetap memang harus mengkurasi gitu kan. Meskipun secara menu sebenarnya mereka juga masuk gitu, tapi karena kuota nggak cukup akhirnya ya mau nggak mau kita memang harus mengkurasi gitu kan. Ya kayak gitu. Terus kendala di lapangan ya apa ya? Ya ada beberapa kayak copet tapi iya ada banyak tapi semakin tahun semakin kesini semakin aman, semakin menipis ininya kejadian-kejadian yang kayak gitu itu terus apa ya udah nggak ada lagi deh. Oke. Kalau dari Mas Ale gimana Mas? Dari zaman dulu banget ya sampai kalau yang sekarang kan pasti tantangannya beda-beda ya Mas ya tiap tahun ya. Pasti. Nah kalau menurut pengalaman Mas Ale nih yang paling dulu yang berat banget itu pas tahun kapan misalnya, dan itu apa kesulitannya biasanya Mas? Kalau kesulitan itu pasti ada ya. Terus ya itu saat mengkurasi itu. Karena kita kan memang beberapa orang ya berbanyak tim untuk mengkurasi itu. Nah kadang pas dikurasi paling akhir itu, nah itu kadang kita harus apa ya sama teman sendiri, iki ora iso itu gini, gini. Ada perdebatan gitu perdebatannya pasti ada. dalam meloloskan. Kalau dari sisi kayak sistem kurasinya sendiri, prosesnya itu apakah ada mencicip juga Mas? Atau cuman berkas aja gitu? Atau gimana? Kita itu ada riset sebenarnya. Jadi misalnya ini Pasar Kangen hari terakhir gitu. Nah kita leren sebentar 1 minggu. Nah, habis itu kita ada riset untuk yuk kita kulineran sana, terus kita nyari sumber-sumber, kita ke perpus, kita nyari apa chef yang legendaris, itu makanan-makanan tentunya kayak itu. Oh berarti jalur undangan atau gimana? Enggak, kita inisiatif sendiri untuk datang ke mereka itu. Oh oke. Ya, nah jadi berarti ini sistemnya misalnya nih orang mau mendaftar nih Mas, mendaftar itu kan ada tadi saya dengar ada 1.800 ini yang mendaftar. Nah itu proses apa namanya untuk pemilihannya itu dari sisi apanya? Karena ini makanan kan kadang soal rasa ya. Nah apakah kemudian mereka ini harus mengsubmit juga sampel makanannya atau hanya dari sisi CV mungkin atau berkas gitu yang dikumpulkan? Nah ini milihnya tuh gimana Mas caranya? Jadi sejarah ya. Biasanya kan kita kayak getuk kayak itu. Getuk, kalau dari tim, ayo kita cari sejarahnya dulu. Gitu. Kita baca-baca dulu gitu. Oh, terus, berarti dari literatur dulu, kemudian dicocokkan dengan yang daftar, begitu. Betul. Oh, baik. Jadi memang dipilih yang langka-langka gitu ya Mas ya. Kalau misalnya kayak gudeg itu kan di mana-mana ada, nggak usah ke Pasar Kangen aja udah bisa nemu gitu. Tapi untuk makanan-makanan lain yang otentik yang mungkin banyak orang belum tahu, nah itu yang dipilih yang seperti itu. Dan gitu. Setiap peserta itu biasanya mencantumkan sejarah di situ di standnya itu masing-masing. Oh jadi orang beli itu bisa sekalian dapat edukasi juga ya terkait makanannya. Oh baik. Nah kemudian kalau dari sisi highlight tahun ini, nah kira-kira apa sih yang ditunggu-tunggu nih, maksudnya tuh yang membedakan sama tahun lalu apa nih Mas? Selain dari sisi makanannya yang Nusantara, atau mungkin ada pentas seni apa, ada pameran mungkin, atau workshop apa? Mungkin ini ya, apa ya, isiannya ya, konten-kontennya. Karena kan ada pertunjukan pasti, nah, setiap harinya. Terus ada konten-konten kecil yang kayak
seniman main gitar, terus ada yang lukis-lukis, terus teater juga ada di satu titik yang memang mereka aku mau ngisi di sini, nah, itu keseruan kayak itu Jamming, biasa. jadi kayak jamming. Oh, Iya, kayak yang jamming gitu, gitu. Oke, lebih seru berarti ya. Nah, maksudnya sambil nyemil, makan cemilan itu sambil ngelihat musisi-musisi Iya. bisa disebut jalanan nggak ya kira-kira? Ada juga yang memang Iya. musisi beneran, seniman jalanan juga ada. Semuanya ya. jadi satu di situ. Semua jadi satu. Baik. Nah, kalau terkait konten tadi di event ini itu apakah hanya makanan saja dan pentas seni saja atau ada lagi yang bisa Ada yang dibeli lain. dan dilihat apa aja Ada itu? yang lain seperti ecoprint ya, kayak Nah. printing workshop. Jadi kayak workshop seperti kayak bikin boneka kaos kaki kayak gitu. Terus seperti ini mainan kertas jadi payung kayak gitu. Terus apa lagi? Kalau biasanya sih untuk pengunjung ya, kan Iya. ada yang memang banyak kolektor barang antik. Nah, itu biasanya untuk pasar Kangen itu ditunggu karena ada yang di Selasar TBY itu kebanyakan peserta dari kelitian barang antik, terus Oke. ada buku, terus macam-macam. Nah, biasanya kolektor itu lebih nyari di setiap tahun sekali itu di Oh. TB itu. Berarti barang-barangnya buku, kemudian apa lagi Mas kalau yang Oh, banyak. jadul-jadul Ya, kelitian-kelitian itu? kelitian itu Spion ada gitu, Mas? keris. Oh, macam-macam. Spion Knalpot kanan juga semua. ada. Yang spionnya pada hilang-hilang mungkin ya kadang bisa ditemukan di kelitian gitu kan, atau yang HP-nya tiba-tiba hilang itu biasanya bisa nemu di kelitian. Nah kalau kelitian ini pasti berbeda ya Sobat Budaya, ini nggak ada barang-barang curiannya ya. Jadi di sini semua barang-barang yang punya nilai seni, Iya, terus barang juga vintage. apalagi Mas? Barang vintage. Nah, barang Iya. vintage juga. Nah, terus yang ada yang ini kira-kira kok tadi sempat info kalau bakal ada barang-barang yang berbau Mistik. ya. Wah, ini Spiritual nih. itu ada. Oh, ada juga ya. Berarti mungkin Iya. Sobat Tarot. Budaya. Tarot. Oh, tarot Iya. juga Tarot ada. ada, ahli nujum ada. Ahli nujum juga ada. Iya. Wah, ya. Berarti kalau mau mungkin meramal percintaan, Iya. keuangan ya, mungkin kamu tidak cocok untuk hidup di air gitu Iya. mungkin ya. Jodoh, perjodohan juga. Perjodohan ya, itu bisa ternyata. Oh, menarik sekali ya. Dan juga ada perkelenian juga ini Iya. ngomong-ngomong, nanti besok di Pasar Kangen. Wah, benar-benar bikin kangen. Bahkan konten-kontennya itu juga ngangeni. Jadi kalau teman-teman memang suka dengan hal-hal yang berbau mungkin ya barang-barang tempo dulu, terus juga barang-barang karya seni ya, Klenik juga. klenik juga lah itu. Wah, ini mungkin bisa ditemukan besok di Pasar Kangen Jogja. Oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, ini acaranya gratis kan ya, Mas Wahya? Gratis. Oh Ya. iya, gratis ya. Cuman bayar parkir aja kalau parkir ya. Nah, tapi ini mungkin ada nggak saran-saran sekiranya bagaimana supaya misalnya saya nih mau mengunjungi Pasar Kangen Jogja, ada tips and triknya nggak nih biar saya lebih nyaman dalam menikmati eventnya gitu. Mungkin Mbak Mi? Oke, pesen buat teman-teman gitu yang mau datang ke Pasar Kangen, disarankan untuk memakai ojol aja, ojek online. Oh, oke. Biar parkirnya karena pasti akan berjubel banget ya. Tentunya juga TBY ini kan deket banget sama Malioboro yang semuanya juga Beringharjo nah deket ya. bertumpuk-tumpuk kan gitu kan. Makanya selain macet juga pasti akan masuknya juga pasti susah. Jadi sebaiknya untuk pengunjung disarankan buat naik ojol aja gitu. Baik. Malah enak. Malah enak Sama ya. bawa uang yang banyak, Nah, sama bawa uang yang banyak. jajan-jajan. Karena kita nemukan barang kali ini datang gitu kan ke Pasar Kangen, itu nanti suatu ketika kita datang lagi belum tentu kita menemukan barang yang sama gitu. Iya. Iya. Oke, khususnya juga mungkin buat keluarga ya yang bawa anaknya itu kan Ya. kadang ke Pasar Kangen
pengen beli makanan anak-anak yang tradisional, bahkan mainan anak-anak pun juga ada ya Mbak Mas ya, Ada, gitu. ada. Jadi mungkin juga bisa jadi sarana edukasi untuk putra-putrinya, memperkenalkan. Ini kan semakin kesini semua pada mainnya pakai iPad nih ngomong-ngomong ya kan, games-gamesnya gitu. Nah ini kalau sebelumnya mungkin kesulitan cari mainan anak-anak yang mungkin bisa mainan edukasi dan lain sebagainya, nah ini nanti bisa ditemukan di Pasar Kangen Jogja seperti itu. Oke, nah kemudian kalau selain tadi parkir sama bawa uang yang banyak, ada lagi mungkin atau bawa tiker atau mungkin bawa plastik sampah sendiri, mungkin apa aja Mbak kira-kira? Ya mungkin Oh, iya. anu aja ya, mungkin bawa tas sendiri ya untuk meminimalisir plastik gitu. Nah bawa tas sendiri, jadi jajan bisa pakai kantong sendiri Oh, kayak oke. gitu. Ya, ya. Tapi ya kita tetap memfasilitasi tempat sampah ya di Ya. mana-mana gitu. Oke, nah itu beberapa tipsnya ya kalau saya rangkum tuh yang pertama kesini naik ojek online aja, yang kedua tadi bawa uang yang banyak ya. Untuk metode pembayaran tenang aja, bisa pakai kris, bisa pakai cash Iya, juga bisa. bisa ya, yang nggak bisa ngutang ya, jangan ngutang. Walaupun acaranya 10 hari tapi ya tetap aja nggak bisa, Bu saya bayarnya sesok gitu ya. Boten sakit nggih, ngapunten ini. Kemudian yang ketiga bisa bawa tas belanja sendiri itu untuk meminimalisir tas plastik. Kalau perlu bawa mungkin mangkok sendiri ya, Iya. kalau memang niat banget gitu ya boleh juga. Oke, nah kemudian dari sisi saran untuk kapan waktu terbaik untuk datang, ini kan bisa dibilang 5.000 orang tuh tiap hari loh datang loh ya. Bayangin 5.000 orang nih kalau mereka datang di saat yang bersamaan, gila yo, mau melangkah aja udah susah. Nah kalau sarannya nih Mbak, kalau ya mungkin yang agak nggak terlalu rame itu di jam-jam apa biasanya? Mungkin idealnya sih jam 1, jam 2 gitu Oh ya. iya. Karena tenan pastinya juga udah komplit, udah buka, tapi pengunjung juga yang pada masih kerja, masih pada di kantor masing-masing ya, jadi masih belum datang ke venue. Jadi ya jam-jam segitu deh enak gitu buat yang nggak banyak kegiatan gitu Iya, ya. iya, iya, Bisa betul, datang betul. lebih siang. Oke, tapi peaknya paling ramenya tuh pas kapan? Sore sampai ke malam. Sore sampai ke Sore malam. itu udah mulai padat, semakin malam udah nggak bisa gerak. Udah Oh, gitu. oke Mbak. Kalau bukanya mulai dari jam berapa tuh Mbak acaranya? Jam 10 Dari jam sebenarnya. 10 ya. Oke, kalau kegasian ya mungkin nggak ada, maksudnya nggak ada lawannya di situ, cuman tenannya mungkin belum lengkap, Iya. karena Bisa masih bantu masak dulu. masih Masih masak masak. dulu, masih persiapan. Tapi ya itu mungkin bisa jadi sarana kalau teman-teman pengen lihat proses Iya. masaknya ya, juga bisa dari pagi ya, dari jam 10 itu langsung datang, bisa langsung ngelihat proses masaknya para tenan-tenan tersebut. Seperti itu. Baik. Nah, mungkin bukan saran sih, lebih ke hal-hal terakhir mungkin yang mau disampaikan ke Sobat Budaya nih terkait Pasar Kangen Jogja. Pesan dari saya, jangan bosan. Pokoknya jajan terus di Pasar Kangen gitu ya. Akan menemukan barang-barang yang antik, terus sesuatu yang baru lah pasti kalau misalnya kalian datang ke Pasar Kangen di setiap tahunnya. Gitu. Oke, kalau dari Mas Ale apa Mas Ale? Apa ya? Oh, ini Pesan yang saya pasti ya, dua. pesan saya itu buanglah sampah pada tempatnya itu. Oke. Terus kalau semisal datang bawalah tas belanja sendiri. Terus jajan yang banyak. Jajan yang banyak ya. Oke. Terus juga ini kalau tadi info dari Pak Ong itu bahwa boleh nawar katanya. Nggih. Berarti Iya. kalau nawar jangan kebangetan ya. Jangan metode nawar di Malioboro gitu dikurangi 50% nunggu dipanggil gitu ya, jangan berharap lah. Jadi ya bentuk supportnya tuh kalau bisa ya merasa kenyang wes Iya. gitu aja ya. Terus juga teman-teman juga kalau misalnya nggak nemu tempat sampah apa tempat sampahnya penuh ya, dibawa aja sampahnya ke rumah gitu. Iya, Jadi betul. jangan buang sampah sembarangan seperti itu. Baik, terima kasih sekali waktunya Mbak Mei, Iya, ada juga Mas sama-sama. Ale, Ya, sukses untuk Pasar Kangen sama-sama. Jogja. Amin. Semoga Pasar Kangen Jogja di tahun ini pokoknya wah meriah gitu ya, lebih meriah dari Amin. tahun sebelumnya, walaupun tenannya cuma 85 kurang dari tahun sebelumnya, tapi omsetnya melebihi tahun Tapi boleh kemarin. dikoreksi sedikit. Oh ya boleh. 85 itu untuk kuliner. Untuk kuliner. Oh, untuk kuliner Iya. aja. Untuk kuliner Baik. aja. Nah, untuk kerajinan dan
kelitian itu ada 87. Sementara yang jasa itu termasuk yang tadi nujum-nujum, tarot dan pijet itu ada 6. Oh, Jadi 170 sekian ya. 170 sekian, wah pasti nggak bakalan kekurangan. Mbak, ngomong-ngomong Mbak, ini sebelum kita ini saya tadi mau nanya, apakah ada mapnya Mbak? Ada nggak sih disediakan? Ada. Oh ada, ya. ada. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih misalnya, aduh tadi ahli nujum ada di mana ya gitu. Aku pengen ke pasar Kletian ini, kira-kira Kletiannya di mana gitu misalnya. Nah itu nanti sudah ada mapsnya. Tapi nanti mapsnya kita sasar ke. Oh, Karena kalau mau ke Pijet dilewatin ke Geblek dulu, dilewatin ke apa dulu gitu biar jajan-jajan dulu gitu. Iya siap. Nah jadi tenang aja teman-teman nanti bisa Bercanda. mendapatkan petanya juga. Itu ngambilnya di mana Mbak? Kalau petanya tersedia di mana? Nanti kita tempel ya. Nanti kita kita tempel. sediakan. Oke, berarti bisa di foto gitu ya supaya nanti tahu di mana tempatnya, misalnya tadi yang mau beli serapi, mau di mana ke yang area Bali, ke area Sumatera, itu sudah ada maps-mapsnya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir bingung mau baleni mungkin rodo atuh gitu ya. Jadi penggunaan maps ini sangat berguna sekali. Oke. Mungkin kita akan share di akun Instagram juga. Oh iya, bisa juga di @apa Mbak Instagramnya? Pasar Kangen. Di @pasarkangen. Nah, pokoknya cek terus informasi terupdate-nya di Instagram Pasar Kangen Jogja di @pasarkangen. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Sobat Budaya yang sudah mendengarkan podcast ini dari tadi ya. Dan kita ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Saya Alia Mirza, undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.